Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Dalam hal ini saya akan coba menyelesaikan masalah nilai mutlak dengan menggunakan Microsoft Matematik. Nah, supaya kita tidak banyak makan waktu, kita langsung saja ya dengan Microsoft Math ya. Jadi kita buka dulu Microsoft Math ya. Jadi kita dari sini buka, ada Microsoft Math ya. Kita klik di sini ya. Nanti terbuka ya. Nah, oke, sudah terbuka Microsoft. Ini tampilan Microsoft Math yang kita miliki seperti ini. Nah, kita tadi di awal kita akan membahas tentang nilai mutlak ya. Jadi konsep nilai mutlak itu kan dia menunjukkan jarak ya. Jarak 2 titik ya pada bilangan real ya. Dia jarak antara 2 buah titik. Nah, kalau gitu jarak ya dia nilainya selalu positif kan gitu ya. Enggak ada jarak yang bernilai negatif, tidak ada itu ya. Jadi jarak itu dia bernilai positif. Nah, jadi nilai mutlak itu dia menunjukkan jarak ya. Jarak antara 2 buah titik ya. Nah, baik, bagaimana misalkan kita coba dengan ini. Nah, ini untuk menggunakan kalkulator ini ya, gunakan kalkulator ini untuk menunjukkan nilai mutlak. Kita lihat ya, pada kalkulator di sebelah paling ujung kiri ini dia ada tanda ini ya, X, nilai mutlak X. Biasanya kan kalau nilai mutlak itu dia seperti ini ya, simbolnya itu ya. Nah, itu nilai mutlak ya. Nah, dia sudah ada di sini ya. Nah, ini seperti ini ya. Nilai ini nilai mutlak ya. Nah, oke. Baik, kita coba ya. Kita coba. Kalau pertama kita klik dulu ini ya. ABS ya. Absolut. Berarti nilai mutlak ya. Berarti kita masukkan ABS 2 ya. Kita masuk ya. Ini hasilnya berapa ya? Nah, kita lihat. Nah, ini tinggal kita tekan tombol enter di sini. Nah, hasilnya 2 ya. Jadi nilai mutlak 2 ya, hasilnya 2. Oke. Kita coba nilai mutlak yang lain, kita coba dengan negatif 2 ya. Maka hasil enter, kita coba ya. Nah, ketika nilai mutlak 2 itu hasilnya 2 ya. Nah, ini dia hasilnya 2. Begitupun ketika nilai mutlaknya negatif 2, maka hasilnya outputannya itu adalah 2. Karena tadi saya katakan bahwa nilai mutlak itu adalah selalu bernilai positif ya. Jadi kalau saya punya nilai mutlak negatif 2, nah, itu sama dengan 2. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Begitupun kalau ininya nilai mutlak dari 2 ya pasti 2 ya. Oke. Nah, kita coba lagi ya, ya dengan nilai mutlak yang lain. Saya punya nilai mutlaknya 16 misalkan ya, 16. Maka ya, enter, hasilnya adalah 16. Kemudian saya punya nilai mutlak negatif 16 ya. Negatif 16, maka nilai mutlaknya adalah 16 juga ya nilainya. Nah, baik. Kita lanjut ke bagaimana menyelesaikan persamaan yang nilai mutlak ya. Kita mau lihat bagaimana persamaan nilai mutlak. Oke, kita masukkan ya, nilai mutlak ABS ya, persamaan nilai mutlak ya. Oke, kita masukkan X dikurangi 2 ya. X dikurangi 2 sama dengan 3 ya, seperti itu ya. Oke. Sorry ya. Nah, ini ada kesalahan nih. Kalau dia mengatakan logical value may only be used with logical operator. Ini artinya ada kesalahan ya. Kesalahan dalam penulisan ya. Kesalahan dalam penulisan. Ya, artinya ini ada yang salah. Ini harusnya dia sama dengannya, jangan di sini dengan 3-nya. Dia di luar. Nah, itu ya. Oke, 3. Coba ya. Oke, ya ini hasilnya ya. Jadi solusinya ada 2 ya. Nah, ini cara untuk mendapatkan solusi. Kita ingat bahwa nilai mutlak itu adalah
nilai mutlak X lebih besar dari 0 ya. Ada kemudian dan negatif X untuk X kurang dari 0 ya. Jadi nilai mutlak X ya. Nah, ini saya coba ya, akan tuliskan di sini. Ini nilai mutlak X itu sama dengan ya. Ini X positif jika ya untuk ya di sini untuk X lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kamu negatif X untuk ya di sini untuk X lebih kecil dari 0 itu ya. Nah, jadi ada dua yaitu di nilai mutlak ya. Nah, jadi sama ya. Nah, pertama kita nih X nilai mutlaknya X untuk berarti di sini karena X-nya sama dengan X negatif 2, berarti X dikurangi 2 sama dengan 3 itu adalah X dikurangi 2 sama dengan negatif 3 ya. Nah, sorry negatif 3 ya. Oke, jadi di sini hasilnya adalah negatif hasilnya adalah 3 ya. Pertama hasilnya 3 ya. Selanjutnya untuk yang negatifnya ya, X-nya itu hasilnya adalah ya. Ini solusi pertamanya adalah 5 ya. Ini sorry ya. Ini bukan ini yang pertama solusinya 5 dan yang kedua solusinya itu adalah negatif 1 ya. Jadi ini kalau dari yang ini yang untuk solusi yang pertama ya. Jadi yang ini untuk solusi yang pertama seperti ini. Hasilnya ini adalah ini. Kemudian yang ganti yang biru ya. Sementara yang ini ya, yang ini hasilnya akan didapatkan seperti ini. Nah itu untuk nilai mutlak ya. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi soal yang misalkan ambil soal yang kedua ya. Kita coba ya. Tapi kita plus dulu, kita kurangin dulu ya. Oke. Absolut nilai mutlak dari X ditambah gitu ya. X tambah 4 ya. Nah, ini dikurangi misalkan di sininya 2 ya. Oke, kita enter ya. Kita enter. Nah. Error. Kenapa error? Ya. The expression and the click enter. Ya. Nah, di sini dia tidak solves X plus 4 nilai mutlak plus karena tadi dikatakan bahwa nilai 4 itu dia harus bernilai negatif kan, dia harus bernilai positif ya, nilai mutlak harus bernilai positif ya. Kita coba dengan misalkan soal yang lain ya. Nah, X ditambah 4 ya. Oke. Sini nilai mutlak X ditambah 4 sama dengan, kita coba dengan 2 ya. Nah, dia memberikan solusi 6 ya. Jadi nilai kanannya itu dia harus, karena dia harus selalu positif kan ya. Nah, jadi nilai kanannya. Nah, ini untuk X yang X di negatif 2 jawabannya, yang berikutnya X negatif 6 ya. Jadi ini X plus 4 dikurangi 2 dan X plus 4 sama dengan negatif 2 nah, ya, hasilnya X negatif 2 dan X negatif 6 ya. Oke, itu untuk nilai mutlak. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi nilai mutlak untuk berapa ya? Oke, X dikurangi 6 misalkan ya. Nah, bisa nggak ya? Kita coba. Di sininya kalau di sini negatif bisa nggak? Kita coba ya. Nah, karena dia kalau dia tidak bisa memberikan jawaban, berarti ini ada salah. Oke. Nah, dikurangi equation or system of equation has no solution, tidak ada solusi kan gitu ya. Nah, dia negatif. Tapi kalau misalkan nilai kanannya kita rubah dengan positif, itu dia pasti ada ya. Kita coba ya. X dikurangi 6 ya. Kurung ini sama dengan 3. Ini pasti dia ada jawabannya kan gitu ya. Nah, 9 dan 3 ya. Nah, itu. Oke.
Oke, itu untuk persamaan nilai mutlak. Nah, berikutnya bagaimana kalau ada soalnya seperti ini misalnya ya, kuadrat, akar. Nah, di sini akar x, x dikurangi 2. Nah, sama dengan misalkan di sininya adalah 4. Nah, kita coba ya jawabannya. Oke, klik. Nah, jawabannya itu adalah 18. Karena kita tahu kalau misalkan itu akar, berarti nilai mutlaknya akan hilang kalau dia akar dari x min 2 dikuadratkan, yang sebelah kanan pun itu nilainya dikuadratkan ya. Jadi 16 ditambah 2. Jadi kalau misalkan solusinya dia seperti ini ya. Kalau ada soalnya seperti itu ya, x akar dari x min 2 ya. Nah, ini sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikannya ini menjadi yang tadinya nilai mutlak dia berubah menjadi ya x ya, dikurangi 2 ya. Ini di kuadratkan, ini 4 ini dikuadratkan. Jadi ini akarnya nanti hilang, x min atau negatif 2 sama dengan ini 16 ya. Ya, itu 16 ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan x-nya yaitu dengan 18 dikurangi 16 dikurangi ditambah 2. Jadi dia 18. Nah, oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi dengan soal yang berikut. Nilai mutlak ya, oke. Nilai mutlak dari akar, kita masukkan nilai akarnya ya. Akar x plus 4 misalkan ya. Oke. Ya. Sama dengan di sini 6. Oke, salah ini ya. Sama dengan 6 ya. Kita coba langsung enter. Nah, jawabannya adalah 32 ya. Jawabannya 32 ya. Nah, itu untuk soal-soal yang nilai mutlak ya. Jadi soal-soal nilai mutlak ini bisa kita selesaikan ini. Ya, tentunya kita harus memahami dulu ya. Memahami teori dari nilai mutlak. Nah, itu untuk soal nilai mutlak saya kira hanya di sekitar itu ya untuk soal-soal nilai mutlak. Mungkin nanti kalau kita coba ya dengan pertidaksamaan ya. Bagaimana kalau dia pertidaksamaan nilai mutlak? Kita coba ya. Absolut ya. Ini x kurangi 2. Kemudian kita coba ya dengan ini 4 misalkan ya. Oke, enter. Nah, ini hasilnya. Jadi x-nya kurang dari 6 dan x lebih besar dari negatif 2 ya. Nah, itu kita tinggal nanti kita harus menjabarkan ya. Kalau kebetulan di sini dia tidak diberikan step by stepnya ya, kecuali kalau yang tadi ya step by stepnya atau caranya itu dia diberikan. Kita coba lagi ya, ya. Nilai akhirnya berapa? Nah, ya. Jadi x dikurangi 2 ya, dalam kurung ini tadi kurang dari ya, sekarang lebih dari misalkan ya, lebih dari 4. Nah, oke, enter. Nah, ya. Jadi x kurang dari negatif 2 atau x lebih besar dari negatif 6. Nah, itu kalau dia kurang dari ya. Nah, kemudian kita juga contoh yang soal yang lain lah. Kita coba soal yang lain misalkan ya. Nah, pertidaksamaan soal yang lain yang berbentuknya pertidaksamaan. Kita coba nilai mutlaknya ya. X ya. Di sini 2 plus x gitu ya. Sorry ya. 2 plus x kurang dari ya, misalkan ya, kurang dari 2 atau 3 lah gitu ya. Oke, kita coba. Nah, hasilnya x-nya kurang dari 1 dan x-nya lebih besar dari negatif 5. Ya, bilangan yang kurang dari 1 ya kita coba misalkan ya. Bilangan yang kurang dari 1 itu adalah 0 ya. Berarti kita coba
substitusikan si akar 0 itu ke persamaan ini. Berarti 2 ditambah ya 0 ya, pasti dia kurang dari atau sama dengan 3 gitu kan ya. Nah, atau nilai yang lain misalkan ya. Nah, ini misalkan yang ini x-nya kurang dari negatif 5. Saya ambil negatif 6, berarti 2 ditambah ya 2 ditambah negatif 6 ya, negatif 6 itu pasti dia kurang dari 3 ya. Nah, karena 2 ditambah ini ada nilai mutlaknya ya, ini ada nilai mutlaknya, berarti di sini nilai mutlak 4 ya, nilai mutlak 4. Nah, kita tahu bahwa nilai mutlak 4 itu kan sama dengan 4 nilai mutlak 4 ya. Nah, ini bukan sudah tidak lagi nilai mutlak ya, berarti kan dia 4 ya. Lebih besar ya, tadi salah, yang lebih besar dari, maksudnya lebih besar dari negatif 5. Jadi negatif bukan negatif 6, tapi lebih besar negatif 5 itu berarti negatif 4 gitu ya, negatif 4. 2 ditambah negatif 4 itu kan jadi nah ini ya, itu dia pasti ini nilai mutlak ya. Sorry ya, tadi ya salah. Oke, ini menjadi 2 pasti dia kurang dari 3 gitu ya. Nah itu. Nah, kita nanti kalian bisa coba latihan-latihan ya dengan menggunakan tool-tool yang ada di sini. Mungkin untuk kesempatan hari ini ya, membahas tentang nilai mutlak dengan menggunakan Microsoft Mathematics. Mudah-mudahan ini memberikan atau membantu kepada kita dalam memahami terutama matematika, yang terutama untuk nilai mutlak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.